Ketemu lagi. Salam Pancasila. KKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Aduh, banyak sekali. Ya. Itu belum mewakili semuanya. Lebih baik salam persatuan, salam Pancasila. Banyak manusia pada masa tuanya menyesal, ya. Kenapa? Semasa muda dia mempelajari hidup dan kehidupannya, terus juga mempelajari agama, mempelajari ilmu pengetahuan dan lain-lain. Akhirnya waktunya habis. Ya, waktunya habis. Kayak saya juga sebetulnya terlambat. Yang ideal itu sederhana saja ilmunya. Ya, sederhana. Jadi kalau kita mempelajari ilmu agama itu untuk jadi guru agama atau kiai atau pendeta, ya itu belajar ilmu agama, belajar terus gitu. Nah, kalau sebagai umat belajar sarinya aja gitu. Ya, karena intisari ajaran agama itu sebetulnya hanya membuat Tuhan senang. Ya, kalau dalam bahasa Muslim atau bahasa Islam, Allah ridho. Nah, Allah ridho. Kalau dalam bahasa Nasrani, Tuhan bahagia, gitulah ya. Memberkati. Nah, Tuhan memberkati, ya kan, yang gitu. Dalam bahasa Buddha mungkin Sang Hyang Widi apa gitu kan, banyak lah ya kan. Intinya itu hanya membuat Sang Pencipta kita senang, ya. Sehingga kalau tujuan kita surga, ya dimasukkan surga, ya kan. Jadi nggak usah mempelajari agama, terus juga mempelajari agamanya orang, dibanding-bandingkan. Ya, yang terjadi apa? Dibanding-bandingkan, bener ini, bener itu, bener ono, salah ini, salah itu, akhirnya nggak habis-habis, ya, nggak habis-habis. Umur makin lama makin habis, nggak ada satupun yang kita lakukan, kita amalkan. Ya, karena manusia itu ketika masuk ke dalam kubur itu bukan KTP-nya, bukan mobilnya, bukan duitnya, bukan hartanya, bukan jabatannya dibawa masuk ke kubur. Ya, yang dibawa masuk itu hanya amal perbuatan. Amal perbuatan itu apa? Yang diyakini, dilaksanakan. Itu namanya pahala. Ya, akhirnya ketika kita melaksanakan itu, Sang Pencipta kita ini seneng gitu, bangga. Oh, ciptaanku ternyata bisa menyenangkan hatiku gitu, menyenangkan aku. Ya, di tengah-tengah kehidupan yang susah, ternyata masih ada ciptaanku yang bisa menyenangkan hatiku. Karena saat ini memang dengan alasan waktu yang sempit, dengan alasan hidup yang susah, ya, orang banyak melupakan kewajibannya kepada Tuhannya. Ya, gitu. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, lebih baik ambil sarinya saja. Misalnya, ya, Tuhan itu senang dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah, wah, petir mau ikut ngobrol. Jadi gimana caranya membuat Tuhan senang itu dengan amal perbuatan. Ya, jadi kita lakukan aja apa yang menurut kita baik. Baik itu adanya dalam hati nurani. Ya, contohnya gini, kita mau melakukan suatu kejahatan, hati kita udah oke nih, lakukan saja. Pikiran kita mencari cara. Tapi saat eksekusi biasanya ada suara hati kecil gitu.
ya kan, kayak ada yang memberati gitu ya kan, itu namanya hati nurani. Kalau mau selamat ikutin hati nurani itu suaranya kecil ya, ya seperti itu. Jadi intinya gini, bagaimana cara membuat Tuhan kita senang? Ya kita harus menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu adalah manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang tidak merugikan dan tidak merugi. Artinya tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan keluarga. Ya, sebisanya semaksimal mungkin dengan dilandasi niat yang kuat. Ya, gitu. Jadi sederhana. Jadi kalau hal itu sudah mulai dipupuk dari masa kita muda, coba aja deh, pasti masa tuanya nggak menyesal gitu. Ya kan? Jadi masa tuanya bingung. Ilmu agamanya banyak, ilmu pengetahuannya banyak, mau berbuat ini, berbuat itu serba terbatas. Akhirnya apa? Menyesal, ya kan? Karena waktunya tinggal sedikit, tenaganya tinggal sedikit, pikirannya tinggal sedikit. Ya kan? Seperti itu. Oke, paham ya? Coba deh dilaksanakan. Ya, sampai ketemu di surga. Oke. Salam Pancasila.